Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan kelima ini dengan materi selanjutnya, yaitu pemajemukan seragam. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menghitung nilai saat ini jika diketahui nilai masa yang akan datang, ataupun sebaliknya, bagaimana menghitung nilai yang akan datang jika diketahui nilai saat ini. Ya. Masa yang akan datang disebut dengan pemajemukan, masa sekarang disebut dengan present work. Ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk topik ini, pemajemukan seragam. Ya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Kalau kita lihat, ini ada aliran cash flow, di mana setiap periode, katakanlah tahun, itu ada sejumlah uang keluar, ya, jumlah uang keluar, di mana jumlahnya itu sama, ya, sama. Ya, jadi ini datar, dan jumlahnya sama. Nah, kita akan menentukan ini nilai masa yang akan datangnya berapa, nilai F-nya berapa. Dan perlu diingat, ini nilai uang keluarnya itu baru dimulai pada tahun ke-1 ya, bukan 0 ya. Jadi ini disebut dengan pemajemukan seragam. Jadi syaratnya adalah bahwasanya jumlah cash flow per periodenya itu sama ya, sama. Makanya dia disebut dengan seragam, ya, seragam. Ya. Ini ilustrasinya, nah, gambarannya. Jadi misalkan ini set tahun 1, ini 1 juta, ini 1 juta juga. Tahun 2 ini 1 juta juga. Ya. Tahun 3 juga. Dan tahun KN 1 juta. Nah, biasanya kadang-kadang ditulis juga itu 1 saja ya, 1 saja. Karena seragam ya. 1 juta. Tulis di tengah seperti ini. Nah, ada juga yang menulis seperti itu. Ya. Pemajemukan seragam. Oke, next. Nah, saya tidak akan menjelaskan penurunan rumusnya. Rumus akhirnya saja saya jelaskan. Di pemajemukan seragam ini, untuk mencari nilai F-nya, ya, itu rumus akhirnya adalah A kali 1 tambah I pangkat N. I adalah bunga, N periode, dikurang 1, ya, tutup kurung, per 1, ya, per 1. Kok per 1 nih? Per I nih. Per I. I. Per I. Ini I. Ya. Nah, jadi nilai seragam itu dilambangkan dengan A. Nah, ini A. Ini nilai pemajemukan seragam ini dilambangkan dengan A. Nah, disebut juga yang di warna merah ini itu faktor pemajemukan deret seragam atau Uniform Series Payment Compound Amount Factor. Dipendekkan USCAF. Ya. Nah, sementara kalau rumus umumnya
kalau kita menggunakan tabel bunga biasanya ini F ya, nilai feature sama dengan A F per A ya, sama ya prinsipnya. Ketika mencari nilai F, lihat nilai F yang ada di atas, A nya di bawah, I persen dan N. A ini menunjukkan nilai seragam. Misalkan yang ilustrasi sebelumnya, yaitu aliran kas per tahunnya itu seragam 1 juta. Berarti A nya ini 1 juta. Juta. Oke. Nah, ini rumus umumnya. Nah, ini ilustrasi selanjutnya. Ini kalau mencari nilai P. Ya, present. Saat ini. Ya. Sama ya. Ada aliran kas yang sama setiap tahun. Jadi 1 juta. Setiap tahun atau setiap periode ya. Nah, kita ingin menentukan nilai P. Atau bisa juga kebalikan. Kita tahu nilai P-nya, kita ingin menentukan nilai seragam. Contoh, nilai P-nya ini, contoh nih, saat ini saya nabung 10 juta. Nah, 10 juta. Nah, itu setiap tahun saya bisa ngambil berapa gitu. Selama misalnya 10 tahun. Berarti yang kita cari adalah nilai A. Yang diketahui adalah nilai P. Oke, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, untuk nilai P, itu rumusnya ini, rumus akhirnya ya. A kali kurung 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I 1 tambah I pangkat N. Ya. Ini disebut juga dengan Uniform Series Present Work Factor atau USPWF. Ya. Kalau sebelumnya disebut dengan compound ya, compound pemajemukan. Nah, rumus umumnya ini sama ya prinsipnya, karena kita cari adalah nilai P, kita cari nanti di tabel ya, nilai P per A dikali dengan H ya. Intinya P nya di atas ya. Oke, biar cepat aja nih kita kasih contoh. Ini contoh seperti tadi, jika saya menabung rutin selama 5 tahun ya, 1 juta rupiah, berapakah nilai tabungan saya saat tahun kelima? Nah, rutin 1 tahun, misalnya Anda ini setiap 1 tahun nabung 1 juta, 1 juta, 1 juta. Setelah 5 tahun berapa? Nah, ini kalau kita gambarkan ya, kita coba dulu bikin ininya. Cash flow-nya ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya menabung rutin selama 5 tahun ya. Oke, 5 tahun berarti sebesar 1 juta. Ini tahun 1, tahun 2, ini anggap aja sama ya. Tahun 3, tahun 4, tahun 5. Ini biasanya sama 1 juta. Berapakah nilainya pada saat tahun kelima totalnya? Kita mencari tahun kelima itu adalah nilai F ini. Kenapa ke atas? Ya, karena ini F adalah nilai yang akan kita, ini nanti adalah uang masuk. Sementara menabung adalah uang keluar. Ini nilai F-nya berapa ini? Ya, kita pakai rumus yang sederhana yang tadi ya, dengan menggunakan tabel bunga saja langsung. F
itu sama dengan A kali, oke, ingat karena kita cari F, kita cari yang F-nya di atas. F per A, ya, N-nya berapa? I-nya 4%. 4%. N-nya 5 tahun. Dah, kita cari aja di sini. A-nya adalah 1. Oke, kita buat di sini. F sama dengan 1 juta kali F per A. Nanti ini F per A. F per A 4% ya. Ini tabel yang 4% ini yang saya ambil ini. Kemudian tahunnya tahun ke-5 ini. 5,416323. 5,416323. Ya. Di 5.416.323. Ya. Nah, inilah menghitung nilai F. Ini kita dengan menggunakan tabel F per A. Adakah cara lain? Ada. Banyak. Gimana caranya? Ini Anda coba satu-satu. Dengan yang pertemuan kemarin ya. Dengan menentukan nilai F dulu. 1 dijadikan F. 2 dijadikan F. Satu-satu. 1 F. 2 berapa nilai F-nya? Kalau 1 berarti ya periodenya akan berkurang terus ya sampai tahun ke-5 sama ya. Nah, kalau cara itu kan repot ya, satu-satu. Nah, dengan tabel A itu hanya dengan sekali pencarian itu dapat langsung nilai F. Oke, lihat nilai F yang per A. Nah, tabel A per F ini kebalikannya. Kita tahu nilai F, kita ingin mencari A. Ya. Oke. Contoh kedua. Seorang alumni TIA tamat kuliah langsung bekerja umur 20 tahun. Pada umur 27 dia berencana membeli rumah seharga 250 juta. Berapakah dia harus menabung setiap tahun jika suku bunga 5%? Hah? Kita bikinkan ininya, cash flow-nya. Nah, ini umur 20. Ini umur 27. Ini tahun ke-0, ini tahun ke-7. Ya, periode ke-0, periode ke-7. Dia membeli rumah seharga 250 juta. Ya, membeli di uang dia mesti mengambil tabungannya untuk membeli rumah tersebut. Berarti ini yang ditanya adalah yang diketahui adalah nilai F. Ya, F-nya adalah 250 juta. Apakah dia harus menabung setiap tahun jika suku bunga 5%? Berapa dia menabung? Berarti yang ingin dicari adalah nilai A. Ya, selama 7 tahun. 7 tahun. Berapakah nilainya? Saya mesti menabung sama ya. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Ya. Di A-nya itu berapa? Ini yang dicari. Oke, kita coba langsung jawab. Ya, berarti bagaimana rumus tadi ya? A sama dengan
F dikali Q. Kan? Karena yang dicari ada A, berarti lihat aja A yang di atas. A per F. I-nya adalah 5%. 5%. Kemudian N-nya adalah 7. Oke, 250. A per F-nya berarti cari ini. Ya ini. 7 tahun. Di 7 tahun itu ini. Ya, 7 tahun. 250 kali 0,1 kita 25 juta ya. 25 juta setahun. 25 juta setahun berarti 2 juta sebulan. Jadi kalau gajinya 5 juta sebulan ya berarti bisa nabung 2 juta untuk membeli rumah. Ya kira-kira segitu ya. Jadi 250 juta dikali dengan 0,12. Jadi itulah nilai yang mesti dia tabung setiap tahun. Oke, ini mencari nilai A ya. Oke, kita lanjut contoh selanjutnya. Nah, ini lebih susah lagi nih. Ya. Seorang menabung pada tahun 2000 sebesar 5 juta. Setelah itu dia rutin menabung sampai 2020 sebesar 1 juta rupiah. Kecuali pada tahun 2010 dia menabung agak banyak, jadi 3 juta. Hitunglah nilai tabungannya di tahun 2020. Oke, kita coba gambarkan cash flow. Ya, di sini tahun 2000 nabung 5 juta, 5 juta, 5. Kemudian dia rutin menabung sampai tahun 2020 sebesar 1 juta. Jadi ada 1 juta. Oke, nilai tabungannya berarti yang ditanya ini adalah nilai F. F di 2020. 2020. Berarti ini 0 ya. Nah, dan dia rutin menabung per tahun sebesar 1 juta rupiah. Terus sampai 20 ya. Terus oke. Ini 1 juta. Nah, tahun 2010 nanti tahun 2010 dia agak banyak menabung, itu 3 juta. Oh, ini agak lebih besar. Oke. Nah, berapa nilai F? Nah, ini cukup kompleks ya. Cukup kompleks. Oke. Jenis tabungannya ada 3. 5 juta di awal. 1 juta per tahun. Kemudian 10 juta. 3 juta di tahun 2010. Ya. Jadi kalau kita coba cari nilai F-nya. F ya. Berarti yang pertama ini dulu. Yang 5 juta di awal. Ini kita jadikan F karena ini adalah nilai P. Berarti F sama dengan P. Nah, ini pertemuan sebelumnya ini ya. P F per P I persen ya, I persen 5%. Nah, 5%. Tahunnya berarti 20. Nah, 20. 5 KF. Kemudian ditambah, nah ini ada yang rata.
Ya, yang rata selama 20 tahun. Yang A. Nah, berarti ditambah A kali F per A 5% selama 20 tahun. Nah, dan ini satu lagi. Tahun 2010 itu 3 juta. Ya, 3 juta. Yang ini. Ya, yang ini. Yang ini. Oke. Yang 2010 3 juta. Nah, berarti ini kita mesti F kan juga. Ya, F kan juga. Sementara tadi kita sudah ngambil rata, dia itu adalah 1 juta. Berarti sisanya berapa? 2 juta. Jadi ditambah sisanya tadi kita F kan. Berarti ini sama ya. Jadi nilai P F per P I-nya 5%. Tahunnya dari 2010 ke 2020 berarti 10. Ya. Nah, berapa nilainya? Nah, P di sini adalah 5 juta. 5 juta. F per P 5% 20. Nah, kita cari ini F per P berarti ini. Nah, yang 20. Yang ini. 2,653298. Oke. Ini dikalikan nanti ya. 5 dikali 2698. Kemudian ditambah A. A-nya 1 juta. F per A 15% 20. Berarti F per A mana ini? Ini F per A. Nah, cari yang 20. Nah, ini. Nah, dikali dengan 1 juta. Kali dengan 1 juta. Terakhir, ini. F per P 5% 10. F per P ini, tadi dengan 10 yang ini. Ya. P-nya di sini adalah 2 juta. Selisih antara 3 juta dikurang 1 juta. Karena kita sudah annualkan yang 1 jutanya. Ya. Kali dengan 2 juta. Nah, kira-kira seperti itu. Di 5 juta dikali 2,653,298 ditambah 1 juta kali 33,065954 ditambah 2 juta kali 1,628895. Itulah nilai pada tahun 2020. Nah, jadi Anda sudah tahu nih. Tabel ini ada sampai A per F, ini sudah tahu nih kegunaannya. P per F ini untuk mencari nilai P dari nilai feature. F per P mencari nilai feature dari P. P per A mencari nilai saat ini dari nilai annual. A per P mencari nilai annual dari nilai saat ini. F per A per F, dan seterusnya. Ya. Masih ada tabel bunga satu lagi nanti yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya ini contoh keempat. Apakah orang tua saya harus menabung saat ini agar setiap tahun bisa ngambil untuk biaya SPP? Nah, ini ceritanya mahasiswa Politeknik Ati Padang nih, ya. Apakah orang tua saya harus menabung saat ini agar setiap tahun bisa mengambil biaya SPP? Berarti kalau kita gambarkan, kalau Anda kuliah anggap rutin lah ya. Rutin normal ya, 3 tahun ya. Berarti ini ada 3. 1, 2, 3. Berarti mengambil uang, berarti uang masuk. Nah, ini berapa nih? Berapa nilai A-nya? Berarti yang dicari ini nilai A-nya berapa? A. Berarti orang tua saya harus menabung, berarti berapa nih?
P-nya. P-nya berapa? Oke. Nah, dari soal kita lihat berapakah orang tua saya harus menabung. Berarti yang dicari adalah nilai P. Ambil SPP karena ini apa? Dua kasus ya. Tidak mungkin kalau tidak ada yang diketahui. Maka kita pakai saja pendekatan yang biasa ya. Nah, Anda satu semester itu misalnya membayar uang SPP 1.750.000 ya. 1.750.000. Berarti kalau 1 tahun itu uang SPP Anda adalah 1.750.000 dikali 2 ya. Di 3.500.000. Di A-nya ini 3.500.000. Oke, kalau dapat A udah bisa dicari nilai P. Di P sama dengan A dikali, jadi P berarti cari yang P di atas. P per A, I persennya 4. N-nya adalah 3. Berarti 3,5 juta kali P per A ini ya, yang 4%, ini tabel 4%, 3 tahunnya ini kali 2,77 sekian. Nah, itulah nilai yang mesti ditabung. 2,7 kali 3,5 sekitar 7 9 juta ya, 9 juta. Orang tua Anda harus minimal 10 juta ya, misal 10 juta di awal, menyiapkan uang 10 juta untuk biaya kuliah Anda saja ya, biaya PP. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini yang terakhir, ini yang juga ini, apakah selisih per tahun nilai uangnya positif ataukah negatif jika dianualkan selama 10 tahun? Nah, kita pahami dulu soalnya. Ini cash flow-nya ada 1, 2, 3, ada 5 titik, maaf 6 titik ya. Tahun ke 0, tahun ke 0, tahun ke 4, tahun ke 7, tahun ke 9, tahun ke 12, tahun ke 15. Tahun ke 0 itu nilainya uang keluar ya, di negatif. Tahun 9 positif ke atas. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah selisih per tahun nilai uangnya positif? Ya, berarti selisih yang ke atas dan yang ke bawah mana yang lebih besar? Kalau kita anualkan selama 10 tahun. Ya, berarti yang ke bawah ini kita cari nilai anual ratanya per tahun berapa. Nilai ratanya per tahun, anualnya berapa. Yang ke atas ini kita cari juga berapa nilai anualnya per tahun selama 10 tahun. Ya. Oke. Ya. Berarti bagaimana caranya? Yang ke bawah itu kita akan jadikan dulu nilai sekarang. Nanti baru kita ratakan menjadi nilai anual 10 tahun. Begitupun yang positif. Oke, kita langsung saja. Kita cari dulu yang positifnya, yang ke atas ya, yang positif. Nilai P-nya, nah ini yang positif ya, yang positif. P-nya adalah yang 9, ya. P berarti F, P per F, P per F, I-nya ini 5%, 5%,
Kemudian N-nya adalah 9. Ditambah yang ini, yang 15 ya. Berarti F P per F %, 15. Oke. Kita coba cari. Ini yang tahun ke-9 ini 10 juta ya, 10 juta kali dengan P per F 5%, 9 tahun, berarti P per F ini tabel 5%, 9 tahun itu ya ini. Ya. 0,644 609 ditambah F ini yang tahun ke-15 ini 20 juta. Nah ini 20 juta. 20 kali F per P F kali P per F, 5% selama 15 tahun ini. Nah 15 P per F ini 0,481017. Oke, dapat 10 juta kali 0, ini berarti 6 juta 446.09. Oke. Kemudian 20 juta kita cari pakai kalkulator ya. 20 juta dikali 0,481017 9 juta 62 ya. 9 juta 62034 ya. Ya. 9 juta 6.000. Oke, kita jumlahkan. Ya. 46 totalnya adalah 16 juta 6643 06643. Oke, sudah dapat yang nilai positif. Oke, nilai negatifnya kita cari. Berarti nilai negatif kita dibuat di mana ya? Sini aja. Sini. Ya, negatif. Jadi sama dengan ya. Karena ini 5 sudah di awal, berarti tambahkan langsung 5 tambah berarti 3 juta tahun keempat ya, berarti 3 juta ya dikali P per F 5% 4 tahun yang ini ya 0822702. Nah 822702 ditambah ya yang ini lagi yang tahun ke-7 berarti 10 juta 10 kali P per F
5%. 7 ya, berarti 7 tahun, berarti ini 7 tahun 0,7 1 681. Kemudian terakhir yang tahun ke-12 ya, tahun ke-12 tambah nilainya berapa nih? 7 juta ya, 7 kali P per F 12 ini ya, 55683. Nah, 55 ini 556837, 0,556837 ya. Nah, ini bisa dicari dengan kalkulator ya. 5 juta di 5 juta, oke. 0,822 201 kali 3 2,46. Ini nilainya ini 2,46 66. Yang ini 10 juta kali 71682 di 7 juta 106 681. Kemudian ini 7 juta kali 556 ya, 7 kali 0,556837 3,89 ya, 89. Kita jumlahkan semua ya, 0,89 tambah 7 juta 10.681 ditambah 2 juta 466. Totalnya adalah 13 juta. Oke, berarti nilai, kita buat di sini, nilai yang negatif totalnya adalah 13.471 269. Kita bisa lihat perbandingannya. Yang positif 16, negatif 13. Nah, apakah selisihnya 3 juta ya, 3 juta. Nah, 3 juta 1666 dikurang 3 juta ya, 66 430 dikurang 13 471 269 sama dengan 2 juta 595 161. Nah, jika dianualkan selama 10 tahun, ini Anda jadikan nilai A. Berapa nilai A-nya? Ya, ini nilai P. Nah, nilai P. Bagaimana cara mencari nilai A? Udah penuh nih. Kita bikin di sini aja, berarti nilai A-nya sama dengan P. Namun nilai A berarti jadi A yang per P. A per P, I-nya 5%,
N-nya 10. 10. Si A per P berarti ini yang 10. Ini. Di nilai anual selisihnya adalah 2595 dikali 161 dikali 0129. Kali 0,129505. 336.000 ya, 336.000 totalnya ya, 336.000. Nilai ini kali dengan ini 336.000 sekian ya. Oke, untuk perhitungan yang lebih detail silakan Anda coba lagi latihan ya, biar Anda lebih paham. Nah, kira-kira seperti itulah nilai anual, dan kita kombinasikan tadi dengan nilai P dengan nilai F dan tiga ini ya. Present, feature, dan annual. Present ke F, F ke present, P ke F, F ke P, A ke P, A ke F ya. Ada tiga ya, tiga segitiga. Oke, barangkali itu untuk pertemuan kali ini. Kira cukup ya, semoga mudah dipahami. Silakan diulang-ulang nonton videonya biar lebih paham ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.